Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan pada kali ini. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah Islam di Spanyol. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Dimas. Pada abad ke-7, semenanjung Iberia yang saat itu dikenal sebagai Hispania diperintahkan oleh kerajaan Visigot. Kerajaan ini sedang mengalami kemunduran dan wilayahnya sering diserang oleh suku-suku barbar dari utara. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair berhasil mengalahkan pasukan Visigot dalam pertempuran Guadalete. Kemenangan ini membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan sebagian besar wilayah Hispania. Pada masa awal penaklukan, Spanyol dibagi menjadi beberapa wilayah yang diperintah oleh para wali yang diangkat oleh Khalifah Umayyah di Damaskus. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I, salah seorang keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri dari revolusi Abbasiyah di Baghdad, mendirikan pemerintahan baru di Cordoba. Pemerintahan ini kemudian berkembang menjadi sebuah kesultanan yang dikenal sebagai Kesultanan Cordoba. Masa keemasan Islam di Spanyol terjadi pada masa pemerintahan Kesultanan Cordoba. Pada masa ini, Spanyol menjadi salah satu pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang paling maju di dunia. Kota Cordoba menjadi salah satu kota terkaya dan terindah di Eropa dan menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan seni. Pada masa keemasan Islam di Spanyol, berbagai kemajuan dicapai dalam berbagai bidang, termasuk yang pertama, bahasa. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi di Spanyol selama berabad-abad. Bahasa Arab juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Spanyol yang menyerap banyak kata-kata dari bahasa Arab. Yang kedua, ada seni. Seni Islam berkembang pesat di Spanyol, terutama di bidang arsitektur, kaligrafi, dan seni dekorasi. Beberapa bangunan bersejarah yang dibangun pada masa Islam di Spanyol masih dapat dilihat hingga saat ini, seperti Masjid Agung Cordoba, Alcázar di Sevilla, dan Alhambra di Granada. Yang selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Islam juga membawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan di Spanyol. Pada masa Islam, universitas pertama di Eropa didirikan di Cordoba. Para ilmuwan Muslim di Spanyol juga melakukan berbagai penelitian dan penemuan di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang selanjutnya, teknologi. Islam juga memperkenalkan bagaimana teknologi baru ke Spanyol, termasuk sistem irigasi, teknik pertanian, dan teknik pembuatan kertas. Kesultanan Cordoba mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perpecahan internal, serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen dari utara, dan invasi dari Bani Al-Moravid dari Afrika Utara. Pada tahun 1236 Masehi, Cordoba berhasil direbut oleh kerajaan Kristen Kastilia. Setelah jatuhnya Cordoba, wilayah Islam di Spanyol terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifa. Kerajaan-kerajaan ini terus berperang satu sama lain, dan akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Kristen Kastilia dan Aragon pada abad ke-15. Pada tahun 1492 Masehi, Granada, kerajaan Islam terakhir di Spanyol, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kristen. Penaklukan ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol tidak berarti berakhirnya pengaruh Islam di Spanyol. Warisan Islam di Spanyol masih dapat dilihat hingga saat ini, baik dalam bentuk bangunan-bangunan bersejarah maupun dalam bentuk budaya dan tradisi.
Berikut adalah beberapa contoh warisan Islam di Spanyol. Yang pertama, ada Masjid Agung Cordoba. Masjid Agung Cordoba adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Kesultanan Cordoba dan merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Islam di Spanyol. Yang kedua, Alcázar di Sevilla. Alcázar di Sevilla adalah istana kerajaan yang dibangun pada masa pemerintahan Kesultanan Taifa. Istana ini merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Islam di Andalusia. Yang ketiga ada Alhambra di Granada. Alhambra di Granada adalah kompleks istana dan benteng yang dibangun pada masa pemerintahan Kesultanan Nasrid. Istana ini merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Islam di dunia. Warisan Islam di Spanyol telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban di Eropa. Pengaruh ini masih dapat dirasakan hingga saat ini. Dari sejarah Islam di Spanyol, kita dapat mengambil beberapa pesan penting bagi generasi muda Islam pada masa sekarang. Antara lain, Islam adalah agama yang membawa kemajuan dan peradaban. Pada masa Islam di Spanyol, terjadi kemajuan pesat dalam berbagai bidang termasuk bahasa, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, generasi muda Islam harus berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang selanjutnya, generasi muda Islam harus menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dan menerapkan langkah-langkah konkret tersebut, generasi muda Islam dapat menjadi agen perubahan dan membawa kemajuan dan peradaban bagi bangsa dan negara. Demikian penjelasan cerita Islam di Spanyol yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah khasanah ilmu yang kita punya dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.